Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Oke, silahkan anak-anak semuanya buka bukunya, buku pegangan di halaman 35. Nah, kita akan belajar mengenai kemampuan dan keterbatasanku. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, mampu bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan diri. Yang kedua, mampu menyebutkan kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam diri. Kemudian, mampu bertanggung jawab terhadap diri yang telah memiliki kemampuan dan keterbatasan. Lalu mampu menerima kemampuan dan keterbatasan orang lain. Nah, anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kemampuan. Siapa di sini yang memiliki kemampuan? Tentu semua memiliki kemampuan ya. Lalu kira-kira apa sih kemampuan itu? Nah, kemampuan adalah kelebihan yang ada pada seseorang dari sejak lahir dan dikembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna. Apa saja contoh-contoh kemampuan dalam diri ya? Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, bernyanyi. Bisa juga menari, melukis, dan menulis. Serta masih banyak yang lainnya. Anak-anak bisa menemukannya ya. Bernyanyi, siapa yang di sini bisa bernyanyi? Ya, menari. Melukis ada? Oke, yang pandai menulis. Menulis apa? Sebuah karangan atau apa? Oke, mantap. Dikembangkan ya anak-anak semua. Nah, Pak, aku belum tahu apa itu keterbatasan. Apa sih arti dari keterbatasan dalam diri? Mari kita lihat bersama-sama. Keterbatasan merupakan kekurangan yang ada dalam diri manusia, baik itu dari pikiran maupun perbuatan. Nah, apa saja contoh-contoh keterbatasan dalam diri? Berikut contoh-contohnya. Suara yang tidak merdu, tidak pandai olahraga, pemarah, dan lain-lain bisa disebutkan ya. Nah, ini. Lalu
sikap kita terhadap kemampuan yang kita miliki itu harus bagaimana? Ini berbagi bersama. Ya, jadi kalau kita memiliki kemampuan, kita berbagi dengan yang lain supaya yang lain bisa mengetahui bagaimana cara-cara yang baik dan benar supaya dapat belajar. Kemudian mengembangkannya. Ya, itu perlu dikembangkan. Lalu menggunakannya dengan tepat dan jangan sombong ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keterbatasan yang ada dalam diri kita? Tidak menggerutu atau mengeluh. Kemudian kita menyikapinya dengan tidak menolak, melainkan keterbatasan itu dijadikan kesempatan untuk memperbaiki dan diolah. Kemudian tidak minder dengan yang lain. Jadi pede-pede aja ya. Yakin. Jangan membuat keterbatasan dalam diri itu minder. Nah, anak-anak yang terkasih, di sini ada kata-kata aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Nah, apa sih Pak itu? Nah, ini sebuah lagu. Iya. Kita akan bernyanyi bersama. Nah, di sini Bapak akan membawakannya dengan menggunakan gitar. Jadi diiringi dengan gitar ya. Nanti kalau anak-anak yang sudah tahu lagunya silakan ikut bernyanyi. Yang belum didengarkan dulu, lalu sambil dengar, kalau udah bisa ikut-ikut ya. Oke. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut. Nah, begitu ya. Kita ulangi, tapi kata-kata bebanku diganti dengan kata-kata takutku, diganti dengan kata takutku ya. Oke, yuk kita mulai. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut. Yeay, oke. Ya, anak-anak, kita jangan takut akan keterbatasan yang kita miliki. Kita harus berani mengolahnya. Tuhan Yesus membantu kita dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Dan juga kemampuan yang kita miliki jangan hanya kita pendam saja. Kita harus mengembangkannya, terus berlatih supaya itu dapat berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, anak-anak, kita lihat untuk latihan. Nah, ini latihan ya, untuk anak-anak latihan. Ingat, latihan ini tidak dikumpul ya. Oke. Untuk latihan di rumah, buka buku Pelangi halaman 27.
Lalu kerjakan bagian ayo berdiskusi. Nah, bagian yang ayo berdiskusi itu kan ada kolom-kolom ya. Nah, lengkapi sesuai kemampuan dan keterbatasan yang ada pada dirimu. Nah, berhubung kita masih dalam situasi jarak jauh, nah nanti bisa tanya sama orang tua atau kakek atau kakak atau adik. Nah, tanyakan, kira-kira kemampuanku itu apa ya? Kalau anak-anak sulit untuk mencarinya dalam diri sendiri ya, boleh tanya sama orang tua, boleh tanya sama kakak, sama adik atau sama kakek nenek ya. Bisa tanya, kemampuanku apa ya? Nah, di situ sudah disebutkan contohnya. Kemampuanku itu sepak bola. Cara mengembangkannya masuk klub sepak bola atau ikut ekskul sepak bola. Kemudian keterbatasannya pemalu atau pendiam. Lalu cara mengatasinya mencoba untuk menerima pendapat, kritik, dan saran dengan senang hati. Nah, itu contoh-contohnya. Anak-anak melengkapinya ya di bagian nomor 2, 3, 4, 5. Kalau masih ada lagi ditambah boleh sampai 10 ya. Bisa ditambahkan lagi. Berarti kalau anak-anak bisa mencarinya berarti anak-anak mengenali diri sendiri ya. Oke, salam jumpa untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.